Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai pendekatan dalam Audio Jungle. Adapun sumber yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama tentang pengertian dari pendekatan pengelolaan kelas. Yang kedua adalah macam-macam dari pendekatan pengelolaan kelas. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Audio Jungle. Pengertian pendekatan pengelolaan kelas dibagi menjadi tiga. Yang pertama, secara bahasa, pendekatan berarti proses atau cara perbuatan mendekati. Sedangkan menurut istilah, pendekatan adalah Audio Jungle. bersifat aksiomatis, menyatakan suatu pendirian, filsafat, keyakinan, atau paradigma terhadap subjek matter. Sedangkan Audio Jungle. pendekatan dalam arti pengelolaan kelas adalah cara pandang guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dengan informasi yang sudah didapat secara aktif melalui kegiatan dan keikutsertaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan pengelolaan kelas adalah sudut pandang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Selanjutnya adalah macam-macam dari pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan kekuasaan atau otoriter. Yang kedua, pendekatan ancaman atau intimidasi. Yang ketiga, pendekatan kebebasan atau permisif. Yang keempat, pendekatan resep atau instruksional. Audio Jungle. Yang kelima, pendekatan pembelajaran atau pengajaran. Yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Yang ketujuh, pendekatan sosio-emosional. Yang kedelapan, pendekatan proses kelompok. Yang kesembilan, pendekatan eklektis atau plural. Audio Jungle. Yang pertama, pendekatan kekuasaan atau otoriter. Dalam konteks pengelolaan kelas, kekuasaan ini terwujud melalui kemampuan guru dalam mengatur peserta didik untuk taat dan patuh terhadap norma atau aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Audio Jungle. Dalam pendekatan ini, hendaknya guru melakukan kesepakatan dengan peserta didik di awal pembelajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Namun, tidak hanya peserta didik, guru juga harus konsisten mengikuti segala peraturan yang ditetapkan agar tidak timbul kecemburuan di antara peserta didik. Yang kedua adalah pendekatan ancaman intimidasi. Pendekatan ini dilakukan atau diterapkan ketika kondisi kelas sudah benar-benar tidak bisa dikendalikan. Namun, jika guru masih mampu menggunakan pendekatan lain, maka akan lebih baik jika pendekatan ini ditangguhkan atau ditunda. Pendekatan ancaman harus dilakukan dalam taraf kewajaran dan diusahakan untuk tidak melukai perasaan peserta didik. Guru perlu memberi ancaman berupa penangguhan nilai, pemberian tugas tambahan, serta memberikan tugas-tugas lain yang sifatnya mendidik bagi peserta didik. Adapun ancaman dalam bentuk intimidasi hendaknya tidak diterapkan pada peserta didik karena dikhawatirkan akan melukai perasaan peserta didik. Audio Jungle. Audio Jungle. Yang ketiga adalah pendekatan kebebasan atau permisif. Pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik dalam mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Guru sebagai manajer kelas memberikan keleluasaan atau mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didik selama hal tersebut tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Dengan adanya pendekatan ini diharapkan peserta didik dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya di dalam kelas. Audio Jungle.
Yang keempat adalah pendekatan resep atau instruksional, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membuat dan menerapkan aturan kelas. Dengan kata lain, guru berperan dalam merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik, serta memberi daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam menghadapi masalah atau situasi yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, yang kelima adalah pendekatan pembelajaran atau pengajaran, yakni pendekatan ini didasarkan atas anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan dapat mencegah munculnya masalah tingkah laku peserta didik dan memecahkan masalah tersebut bila tidak bisa dicegah. Guru berperan dalam merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik, memanfaatkan berbagai sarana belajar di kelas, serta mengukur dan meramalkan hasil kegiatan belajar mengajar yang hendak dicapai. Yang keenam adalah pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan ini bisa juga disebut dengan behavior modification approach karena didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme atau sudut pandang psikologi behavioral yang mengemukakan asumsi sebagai berikut. Pertama, semua tingkah laku yang baik dan yang kurang baik merupakan hasil proses belajar. Asumsi ini mengharuskan guru untuk menyusun program kelas dan suasana yang dapat merangsang terwujudnya proses belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mewujudkan tingkah laku yang baik menurut norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah di dalam proses belajar terdapat proses psikologis yang fundamental berupa penguatan positif, dukungan, penghapusan, dan penguatan negatif. Asumsi ini mengharuskan seorang guru melakukan usaha-usaha mengulangi program atau kegiatan yang dinilai baik bagi terbentuknya tingkah laku tertentu terutama di kalangan peserta didik. Yang ketujuh adalah pendekatan sosio-emosional. Socio-emotional team-led approach menurut pandangan psikologi klinis dan konseling ialah suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Dengan artian adanya hubungan yang baik dan positif antara guru dengan peserta didik atau antara peserta didik dengan peserta didik yang lain. Dalam pendekatan ini, guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu, dan perannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Yang kedelapan adalah pendekatan proses kelompok. Dasar pendekatan proses kelompok atau group process approach adalah psikologi sosial dan dinamika kelompok. Guru diharuskan dapat menciptakan suasana yang aktif dan mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan proses kelompok ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antara kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Dasar dari pendekatan proses kelompok adalah psikologi sosial dan dinamika kelompok. Kegiatan yang sering dilakukan untuk menerapkan pendekatan ini adalah resitasi, yakni memberi tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Hal ini harus dilaksanakan secara efektif agar hasilnya lebih baik daripada peserta didik belajar sehari-hari. Kegiatan guru sebagai kelompok dapat diwujudkan berupa regu belajar atau tim teaching yang bertugas membantu kelompok belajar. Yang terakhir adalah pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik. Pendekatan elektis atau eclectic approach menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif guru dalam memilih berbagai pendekatan. Pendekatan
pendekatan elektis merujuk pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan, yang merupakan perpaduan dari unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsep serta pendekatan. Audio Jungle. Audio Jadi Jungle. kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah berdasarkan berbagai pendekatan yang telah disebutkan, guru bebas memilih dan mengembangkan berbagai pendekatan sesuai dengan kemampuannya untuk menumbuhkan kegiatan pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Audio Jungle. Sekian penjelasan materi tentang pendekatan pengelolaan kelas yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar. Audio Semoga Jungle. bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.